Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir atau ada yang sakit? Apakah hadir semua pada hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar biologi pada hari ini? Baik anak-anak, apakah ada yang masih ingat mengenai materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai aliran energi, yang mana aliran energi pada suatu ekosistem berjalan dalam satu arah. Energi tersebut dirubah menjadi energi kimia dan ditemukan ke konsumen dalam bentuk senyawa organik dalam makanannya. Nah, selanjutnya, apakah dari kalian ada yang sudah tahu mengenai materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, betul sekali. Pada hari ini kita akan membahas mengenai daur biogeokimia. Baik anak-anak, apakah dari kalian ada yang sudah membaca atau mengetahui apa itu pengertian dari daur biogeokimia? Ya, betul sekali. Jadi, daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup pada lingkungan abiotik yang berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Manfaat kita untuk mempelajari materi daur biogeokimia yaitu agar kita mengetahui mengenai siklus biogeokimia seperti daur nitrogen, daur fosfor, daur karbon, dan lain sebagainya. Dengan kita mengetahui daur-daur tersebut, kita dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat tidak normalnya siklus biogeokimia. Baik, selanjutnya, Bu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu menganalisis perbedaan tipe-tipe daur biogeokimia melalui studi literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan interaksi antar komponen ekosistem dalam daur biogeokimia melalui studi literatur dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu membuat carta 3 dimensi daur biogeokimia. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki pada kegiatan inti. Di sini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan video mengenai materi yang berkaitan pada pagi hari ini. Kemudian kalian cermatilah gambar dan video tersebut dengan baik. Lalu simpulkanlah menurut apa yang kalian pahami dari gambar dan video tersebut. Dapat dimengerti semuanya? Kalian sudah selesai untuk mencermati dan memahami mengenai gambar dan video yang sudah Ibu tampilkan? Baik, apakah dari salah satu kalian ingin menyimpulkan secara singkat saja mengenai gambar dan video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Apakah ada yang ingin menyimpulkan secara singkatnya? Ya, baik, bagaimana? Ayo. Ya, betul sekali. Ya, jadi gambar tersebut merupakan gambar daur biogeokimia yang meliputi daur nitrogen, daur karbon, daur sulfur, dan daur fosfor. Baik, selanjutnya di sini Bu akan menjelaskan sedikit mengenai daur biogeokimia.
Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik yang berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai 4 daur biogeokimia, yaitu daur nitrogen, daur karbon, daur sulfur, dan daur fosfor. Baik, selanjutnya di sini bukan menjelaskan mengenai daur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur paling penting penunjang kehidupan. Pada proses nitrogen, proses ini mengubah nitrogen dari suatu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen. Pada proses daur nitrogen ini terdapat fiksasi nitrogen. Pada fiksasi nitrogen ini adalah proses alam yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia. Kemudian selanjutnya ada proses asimilasi, kemudian ada amonifikasi dan nitrifikasi. Kemudian selanjutnya ada daur karbon. Daur karbon merupakan suatu pergerakan secara terus-menerus dan berkesinambungan antara satu area dan area yang lainnya. Pada proses daur karbon ini merupakan proses pertukaran antara karbon dengan geosfer, biosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Pada atmosfer di udara, CO2 ini memiliki 0,03%. Sumber-sumber CO2 terdapat berasal dari respirasi manusia, tumbuhan dan hewan, kemudian erupsi vulkanik dan batu bara. Baik, selanjutnya ada daur sulfur. Daur sulfur merupakan proses perubahan sulfur atau belerang dari bentuk hidrogen sulfida berubah menjadi sulfur dioksida, kemudian menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida kembali. Nah, pada daur ini diawali dari tanah pada saat ion-ion sulfat diserap oleh akar dan metabolisme, kemudian menjadi protein dalam tumbuhan. Selanjutnya ada daur fosfor. Di alam, daur fosfor ini terdapat dari 2 senyawa, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Pada senyawa fosfat organik, contohnya itu pada tumbuhan dan hewan. Jika senyawa fosfat anorganik, contohnya itu pada air dan tanah. Kemudian fosfat organik pada tumbuhan dan hewan ini akan mati dan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Kemudian pada fosfat anorganik ini, zat yang terlarut dalam air tanah maupun air laut ini akan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, kebanyakan fosfat itu terdapat di batu karang dan fosil. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi daur biogeokimia. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi pada hari ini. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, bagaimana Lia? Baik, jadi langsung saja akan dijawab. Jadi daur biokimia melibatkan komponen biotik atau organisme dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Energi pada ekosistem berasal dari energi matahari, kemudian yang digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian diubah menjadi energi kimia. Pada unsur-unsur kimia seperti karbon dan nitrogen bersiklus di antara komponen abiotik dan komponen biotik. Bagaimana, apakah sudah dimengerti jawabannya? Baik, selanjutnya silakan membentuk 5 kelompok dengan beranggotakan satu kelompok 5-6 orang. Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sini Bu akan membagikan lembar kerja peserta didik, satu kelompok mendapatkan 1 lembar. Selanjutnya, di sini Ibu akan membacakan dan menjelaskan langkah kerja terkait LKPD yang sudah dibagikan. Langkah kerjanya pertama, diskusikanlah bersama kelompok Anda untuk mengisi LKPD. Yang kedua, carilah beberapa referensi dari sumber yang terpercaya berkaitan dengan materi daur biogeokimia. Jadi kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kemudian yang ketiga, gambarlah bagan proses daur biogeokimia dalam tabel tersebut. Nah, dalam LKPD tersebut terdapat
tabel-tabel, kemudian kalian gambarlah bagan mengenai daur biogeokimia. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada lembar LKPD pada LKPD berdasarkan referensi yang kalian temukan. Dan yang terakhir, setelah kalian menjawab dan mengisi semua LKPD-nya, kalian presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Apakah dipahami? Selanjutnya, silakan setiap kelompok untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan mengenai LKPD yang sudah dibagikan tadi. Setelah kalian mengumpulkan informasi, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD tersebut. Dapat dipahami semuanya? Baik. Selanjutnya, silakan untuk berdiskusi dan mengolah data hasil diskusi dari kelompok kalian dan bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dapat dimengerti semuanya? Apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian? Nah, untuk presentasinya dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan masukan atau menyanggah mengenai presentasi hasil diskusi oleh kelompok 1? Tidak ada? Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Dan selanjutnya, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana? Bagaimana, Mega? Baik, jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Mega sudah benar, tapi hanya saja kurang tepat. Sini Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, daur biogeokimia itu melibatkan komponen biotik pada organisme dan komponen kimia pada lingkungan abiotik. Kemudian daur-daur tersebut terdapat daur nitrogen, daur karbon, daur sulfur, dan daur fosfor. Kemudian keempat daur tersebut sangat penting untuk dibahas. Kemudian terdapat juga mikroorganisme yang sangat berperan penting dalam daur biogeokimia. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi yang berupa soal berbentuk pilihan ganda. Nah, dalam soal ini terdapat 10 nomor. Kalian akan diberikan waktu selama 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar ini. Baik, apakah kalian semua sudah selesai menjawab pertanyaan dari lembar evaluasi tersebut? Baik, silakan untuk ketua kelas untuk mengumpulkan jawaban teman-temannya dan dikumpulkan kepada Ibu. Selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua memahami dan membaca kembali mengenai materi kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan minggu berikutnya, kita akan membahas mengenai perubahan lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Jadi tugasnya itu dikerjakan bersama kelompok. Tugasnya itu berupa membuat carta 3 dimensi daur biogeokimia. Contohnya seperti ini ya. Untuk kelompok 1, silakan membuat carta 3 dimensi dari daur nitrogen, kelompok 2 pada daur karbon, kelompok 3 pada daur sulfur, dan kelompok 4 pada daur fosfor. Dapat dimengerti semuanya? Baik anak-anak, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk dibaca mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.